saya Faris Alwardana, NIM 11930200143. Saya akan menjelaskan hukum pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi adalah hukum pidana yang bercorak atau bermotif ekonomi. Hukum pidana ini adalah hukum pidana khusus di mana ketentuannya tidak ada atau di luar KUHP. Hukum pidana khusus ini memuat ekstra aturan pidana di mana dia tidak mengatur tindak pidana tetapi terdapat sanksi pidana di dalamnya. Terdapat beberapa ruang lingkup hukum pidana ekonomi, yaitu tindak pidana illegal logging yang pertama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Illegal logging ini umumnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin membuka lahan baru di hutan. Dia menghemat biaya dan waktu untuk melakukan perusakan hutan seperti pembakaran maupun penebangan pohon secara ilegal dan massal dan dengan jumlah yang besar. Yang kedua adalah tindak pidana di bidang pasar modal dengan tujuan untuk menguntungkan perusahaan dengan cara menggelapkan dana investor atau masyarakat dari suatu perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga ada tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang ini adalah tindak pidana yang mengaburkan atau menyembunyikan asal-usul harta yang dimiliki oleh pelaku yang didapat dari berbagai tindak pidana seperti tindak pidana korupsi, penggelapan, perdagangan manusia maupun narkotika. Tindak pidana pencucian uang ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lalu selanjutnya ada tindak pidana HKI, hak atas kekayaan intelektual. HKI ini adalah hak privasi atau hak privat seseorang karena dia telah menciptakan atau membuat suatu karya yang dapat dipatenkan, yang dapat didaftarkan kepada negara untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti imitasi yang dilakukan orang lain. Hak atas kekayaan intelektual ini ada beberapa, yaitu hak paten, hak cipta maupun hak merek. Selanjutnya tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Tindak pidana di bidang perpajakan ini adalah informasi atau melaporkan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap, atau menyampaikan keterangan yang tidak benar maupun tidak lengkap yang dapat menimbulkan kerugian pada negara. Sanksi yang didapatkan dalam tindak pidana perpajakan ini berupa sanksi administratif, yaitu berupa denda, dan sanksi pidana berupa kurungan. Sanksi administratif ini dengan waktu kurungan minimal 3 bulan maksimal 1 tahun, tetapi terdapat beberapa kasus yang tergantung dengan nilai nominal pajak yang tidak dibayarnya. Contohnya seperti Christine Marlina, ini dia seorang pengusaha yang tidak melaporkan omset perusahaannya dengan benar. Omset perusahaan yang sebenarnya adalah 12 miliar, tetapi dia hanya melaporkannya 4 miliar sehingga terdapat banyak selisih. Christine Marlina ini tidak kooperatif. Sanksi administratif sudah diberikan surat laporan atau SP, tetapi dia mangkir. Lalu diproses di pengadilan. Sanksi Marlina ini dihukum 2,5 tahun penjara dan juga denda 1 miliar. Denda 1 miliar ini jika tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan 4 bulan. Sanksi pidana dalam bidang perpajakan ini juga memang
terdapat beberapa waktu dalam kurungannya, tidak mesti kurungan minimal 3 bulan atau maksimal 1 tahun. Tetapi jika sanksi administratif berupa denda telah dipenuhi, tidak perlu sampai ke sanksi pidana berupa kurungan, tetapi hanya sanksi denda dengan 1 atau 2 kali jumlah sisa pajak terutang. Terima kasih.